Assalamualaikum ya, jadi dari kelas TNB Universitas Nusantara ini mau mempresentasikan eh, hasil hmm, penelitian saya terhadap artikel dari Antara News untuk tema membangun dunia cerdas, yaitu panduan praktis untuk implementasi IoT di industri. Nah, mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada IoT, uh, aplikasi untuk Internet of Things. Perjalanan melalui dunia aplikasi Internet of Things, di mana inovasi itu bertemu dengan kehidupan sehari-hari dengan cara yang luar biasa, dari perawatan kesehatan hingga pertanian, dan lebih banyak lagi. Dampak IoT membentuk kembali dunia kita. Aplikasi IoT mengacu pada penggunaan perangkat dan sensor yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan bertukar data di berbagai industri dan skenario kehidupan sehari-hari. Aplikasi ini memungkinkan otomatisasi, efisiensi, dan pengembalian keputusan yang ditingkatkan. Contoh industri menggunakan aplikasi IoT. Di sini ada rumah pintar, perawatan kesehatan, manufaktur, dan retail ya. Di sini ada penjelasannya. Untuk rumah pintar, perangkat IoT seperti termostat pintar, sistem pencahayaan, dan kamera keamanan memberikan kenyamanan dan penghematan energi. Untuk kesehatan, udah banyak ya di medis itu seperti sensor medis dan membantu untuk pemantauan pasien jarak jauh dan perawatan kesehatan yang dipersonalisasi. Untuk manufaktur sendiri, sensor IoT pada mesin mengoptimalkan proses produksi dan memprediksi kebutuhan pemeliharaan. Untuk retail sendiri, Tusur melacak tingkat inventaris dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pemasaran yang dipersonalisasi. Dampak aplikasi IoT pada kehidupan sehari-hari sangatlah penting ya. Aplikasi ini telah merevolusi kehidupan sehari-hari dengan meningkatkan konektivitas dan efisiensi. Mereka telah memungkinkan membuat kota pintar dengan sistem transportasi dan mengelola limbah yang lebih baik. Dalam perawatan kesehatan, perangkat IoT telah memfasilitasi deteksi dini penyakit dan konsultasi jarak jauh. Selain itu, aplikasi IoT telah meningkatkan keselamatan dan keamanan di rumah dan tempat kerja melalui sistem pengawasan cerdas yang mekanisme kontrol akses. Ya, untuk aplikasi IoT dalam perawatan kesehatan dan eh, manfaatnya itu yang pertama pemantauan pasien jarak jauh, peningkatan akurasi dan efisiensi, peningkatan keterlibatan pasien, analitik prediktif adalah aplikasi IoT dapat menganalisis kumpulan data besar untuk memprediksi potensi masalah kesehatan, memungkinkan tindakan pencegahan diambil sebelum komplikasi serius. Selanjutnya, rencana perawatan yang dipersonalisasi dan alokasi sumber daya yang efisien, komunikasi dan kolaborasi yang ditingkatkan, dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Justru di sini IoT sangat banyak berperan penting ya dalam aplikasi di perawatan kesehatan dan medis. Ini akan terus mungkin ke depannya akan lebih banyak lagi eh, penemuan-penemuan untuk mempermudah untuk mempermudah para dokter dan para medis di dunia akan menciptakan berbagai macam aplikasi lainnya untuk di masa depan. Selanjutnya aplikasi rumah pintar ya. Teknologi IoT merevolusi cara berinteraksi dengan rumah kita, membuat lebih cerdas dan efisien dengan memasukkan perangkat IoT ke dalam sistem otomatisasi rumah.
Pemilik rumah dapat menikmati kenyamanan, penghematan energi, dan keamanan yang ditingkatkan. Contohnya termostat cerdas. Ini bisa untuk membuat beradaptasi dengan jadwal Anda, menghemat energi dan memberikan kenyamanan optimal. Yang ke yang kedua, pencahayaan cerdas. Sistem seperti Philips Hue memungkinkan penggunaan untuk mengontrol pencahayaan dari jarak jauh, mengatur jadwal dan menciptakan suasana. Ini semuanya bisa kita lock di HP ya. Kita mem- setting di HP, di handphone gitu ya. Eh, karena semuanya ini akan selalu terhubung dengan internet. Untuk yang ketiga, smart lock. Dengan produk seperti August Smart Lock, pemilik rumah dapat mengunci dan membuka kunci pintu menggunakan smartphone, memberikan akses kepada tamu dan memantau aktivitas. Kamera keamanan cerdas, ini seperti CCTV ya. Eh, Perangkat seperti ring video, doorbell menawarkan pemantauan waktu nyata, deteksi gerakan dan komunikasi dua arah. Di sini eh, aplikasi rumah pintar IoT sudah banyak digunakan oleh masyarakat, terutama di kalangan menengah ya. Menengah ke bawah juga mungkin sudah banyak digunakan gitu ya, seperti contohnya untuk untuk menyalakan dan mematikan lampu. Walaupun rumahnya kosong, tapi kita bisa menyalakan lampu dari jarak jauh, dari handphone kita sesuka hati kita ya. Dan kita juga bisa membuat seperti suara gitu untuk keamanannya. Jadi seolah-olah di dalam itu ada orang ya, tidak kosong gitu, untuk menjaga keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, keuntungan IoT dalam peralatan rumah tangga dan sistem keamanannya. Ini yang tadi saya bilang, kenyamanan perangkat IoT memungkinkan remote control dan otomatisasi berbagai fungsi rumah, membuat hidup lebih mudah bagi pemilik rumah. Efisiensi energi, termostat pintar, dan sistem pencahayaan mengoptimalkan penggunaan energi, menghasilkan penghematan biaya dan pengurangan dampak lingkungan. Keamanan yang ditingkatkan, kamera keamanan kunci dan sensor ketenaga IoT memberikan peringatan, pemantauan, dan ketenangan pikiran secara real time bagi pemilik rumah. Customisasi perangkat rumah pintar dapat dipersonalisasi agar sesuai dengan preferensi dan rutinitas individu, menciptakan pengalaman hidup yang disesuaikan. Di sini meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur. IoT industri meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dengan memberikan wawasan real time tentang operasi produksi dengan memantau kinerja peralatan dan menganalisis data. Bisnis dapat mengidentifikasi efisiensi, mengurangi waktu henti, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Hal ini mengarah pada penghematan biaya dan peningkatan daya saing di pasar. Nah, yang pertama, menerapkan strategi pemeliharaan prediktif berdasarkan data IoT, membantu bisnis mengantisipasi kegagalan peralatan sebelum terjadi, meminimalkan waktu henti yang tidak direncanakan dan perbaikan yang mahal. Yang kedua, otomatisasi tugas melalui perangkat dan terhubung. Sensor pintar menyederhanakan proses produksi, memastikan kualitas yang konsisten dan mengurangi kesalahan manusia. Ini contohnya seperti eh, di pabrik-pabrik gitu ya, untuk misalkan pengepekan atau pengepekan packing gitu. Eh, jadi eh, sekarang IoT bisa mendeteksi di dalam packing itu ada sudah sesuai atau tidak gitu ya, kualitas di dalam produksi apa di dalam packingnya tersebut. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dengan memantau konsumsi energi, penggunaan bahan baku, dan tingkat inventaris mengarah pada produksi yang efisien dan mengurangi limbah. Dampak dan pemeliharaan prediktif dan pelacakan aset aplikasi IoT. Pemantauan kesehatan dan kinerja aset secara real time memungkinkan bisnis untuk menjadwalkan aktivitas pemeliharaan berdasarkan penggunaan dan kondisi aktual, bukan interval tetap. Kemudian yang kedua, pelacakan aset melalui teknologi GPS dan RFID memungkinkan bisnis untuk menemukan dan mengelola inventaris peralatan dan kendaraan dengan lebih efektif.
yang mengarah pada peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan kerugian. Yang keempat, wawasan berbasis data dari analitik IoT membantu bisnis membuat keputusan yang tepat tentang alokasi sumber daya, pengoptimalan proses dan perencanaan strategis yang mengarah pada peningkatan kinerja dan keunggulan kompetitif. Bagian terakhir referensi saya ambil dari antara News Techno, studi aplikasi IoT global dan lokal. Ini dipublish oleh Teknologi, autornya Albert dan dipublish 30 Agustus 2024. Terima kasih sudah saya cukupkan presentasi saya mengenai eh, dampak IoT di dunia industri ya. Saya cukupkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.